Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, inilah 4 sholat sunnah yang rugi besar apabila ditinggalkan. Jangan dilalaikan anjuran dari Rasulullah ini. Walaupun sholat sunnah terhitung tidak wajib, namun apabila ditinggalkan kita akan rugi besar nantinya. Mengapa bisa demikian? Karena sholat sunnah memiliki keutamaan yang luar biasa, dan anjuran dari Rasulullah agar kita berupaya untuk melaksanakannya. Seperti dilansir dari urbandesbekasi.com, dari situs laman tarbiyah, berikut 4 sholat sunnah yang rugi besar apabila ditinggalkan. Pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau sholat layal, qiyamul layal, selalu Rasulullah kerjakan. Sebab menurut beliau, sholat ini wajib. Sedangkan bagi umatnya sunnah muakkadah. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran beserta keutamaannya. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kedua, sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian tambahan sholat. Maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Ketiga, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh, hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini, bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya, melebihi 2 rakaat sholat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sholat duha. Jika sholat tahajud dan witir dikerjakan di malam hari, serta sholat sunnah fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya, Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Puasa 3 hari setiap bulan atau ayamul bid, salat duha 2 rakaat, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah salatnya orang-orang awabin. 2 rakaatnya senilai 360 sedekah, 4 rakaatnya membawa kecukupan sepanjang hari. Ia juga ghanimah terbanyak, dan bisa berpahala senilai umrah. Demikianlah penjelasan mengenai 4 sholat sunnah yang rugi besar apabila ditinggalkan. Jangan dilalaikan anjuran dari Rasulullah ini. Selain itu, ada pula kisah nyata dari keajaiban sholat tahajud. Berikut ini kisah nyata dari keajaiban sholat tahajud. Simak penjelasan Ustadz Khalid Basalamah berikut ini. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Perintah sholat ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melalui ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Sholat tahajud memiliki banyak keistimewaan dan fadilah jika dilakukan. Sehingga sholat sunnah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak sedikit orang yang sudah membuktikan keajaiban-keajaiban yang diperoleh dalam melakukan sholat tahajud. Sebagaimana terdapat salah satu kisah nyata, seseorang yang mendapatkan keajaiban setelah sholat tahajudnya, yang dikisahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Dikutip dasjabar.com dari kanal YouTube Dunia Akhirat Channel yang dipublikasikan pada 19 November 2020 dengan judul Manfaat Sholat Tahajud, Kisah Nyata, Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah menuturkan kisah tersebut. Jika kita menggantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat luar biasa sekali, ucap Ustadz Khalid Basalamah. Ada seorang syekh, saya mendengarkan ceramahnya menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tetapi saya mendapatkan cuplikan videonya dari teman saya di Jeddah. Jelas Ustadz Khalid Basalamah mengawali. Syekh tersebut menceritakan bahwa pada suatu waktu dia pernah ke Mesir. Dan di Mesir ini dia sudah dari sebuah daerah dan menuju ke Kairo. Di Kairo, syekh tersebut tiba pada jam 2 malam. Kemudian syekh tersebut bermaksud untuk istirahat di masjid tempat ia kemarin pernah ceramah di sana. Kemudian ia menelpon pengurus masjid, dan kemudian diizinkan oleh pengurus masjid tersebut. Setibanya di masjid yang dituju, ia mendapati lampu masjid nyala semua. Kemudian ia masuk ke dalam masjid dan mendapati seorang lelaki tengah sujud di mihrab imam dengan menangis-nangis. Dan tangisnya itu luar biasa. Kalau orang dengar tangisannya itu pasti ingin ikut menangis. Jadi saking luar biasanya ia merengek kepada Allah dalam sujudnya, ucap Ustadz Khalid Basalamah. Bahkan syekh tersebut sampai berdoa, "Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini," ucap syekh tersebut. Setelah selesai sholat, syekh tersebut mendekati lelaki tadi. Masya Allah, doa apa ini? Doa yang diiringi tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih, tanya syekh tersebut. Demi Allah syekh, istri saya saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dan saya harus bayar 14.500 jenih, pon-ponnya orang Mesir. Saya harus bayar rumah sakit, kalau enggak istri saya tidak akan dioperasi, jawab lelaki tersebut. Jadi karena itu, kamu nangis sama Allah? Tanya syekh itu. Lelaki tersebut mengiyakan. Kemudian syekh tersebut menyuruh lelaki tersebut melanjutkan sujudnya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan seseorang yang tulus meminta dalam sujudnya. Nikmati sujudmu. Pasti Allah akan memberi jalan keluar, ucap syekh kepada lelaki tadi. Kemudian lelaki itu kembali ke dalam sujudnya dan melanjutkan doanya. Dan syekh ini tidur terlebih dahulu untuk beristirahat. Dan pada waktu subuh, syekh tersebut dibangunkan oleh marbot masjid. Setelah selesai iqomat, marbot masjid melihat kepada syekh itu. Dia tahu kalau syekh ini adalah seorang ulama, kemudian menyuruhnya untuk menjadi imam. Saya capek, saya baru istirahat 1 jam, jawab syekh itu. Tidak apa-apa, surat pendek saja, balas marbot masjid. Kemudian syekh itu menjadi imam. Dan karena pengeras suara jelas terdengar keluar, ada seorang pengusaha di Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid itu. Dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di YouTube, sehingga ia mengenal suara syekh tersebut. Pengusaha tersebut kemudian langsung ke masjid dan ikut sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, si pengusaha menghampiri syekh yang sedang berzikir. Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube, dan saya dengar suara Anda. Tadinya saya mau sholat di masjid lain, jadinya saya sholat di masjid ini, ucap pengusaha tersebut.
Lalu, lelaki itu meminta tolong satu hal kepada Syekh. "Kenapa?" tanya Syekh. "Saya sudah menghitung zakat perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 jenih," ujar pengusaha. Mendengar hal tersebut, Syekh itu menangis. Pengusaha itu bertanya, mengapa Syekh itu malah menangis? Dan Syekh berkata bahwa ia tidak bisa menjelaskannya. Lalu Syekh tersebut menengok kanan dan kiri, mencari lelaki yang tadi tahajud dan ternyata ada di ujung. Kemudian Syekh memanggil lelaki tadi dan menyuruhnya menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Kemudian si lelaki menceritakan masalahnya, dan tiba-tiba si lelaki pengusaha itu menangis. Lelaki itu kemudian heran melihat Syekh dan pengusaha tersebut malah menangis. Kata Syekh, biarkan orang ini yang menjelaskan. "Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan, haknya Allah, turunkan,'" jelas si pengusaha. "Saya bilang, saya ingin dapat 1 orang untuk saya kasih. Daripada saya harus bagi-bagi, saya ingin kasih 1 orang. Saya selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat nanti," jelas si pengusaha melanjutkan. "Ini saya berikan uangnya, 14.500 jenih. Semoga Allah selamatkan saya di akhirat nanti, karena saya bantu kamu," ucap si pengusaha sambil menyerahkan uangnya. Seketika itu, lelaki itu kemudian mengangkat kepalanya sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, aku mencintaimu." Kuasa Allah, keajaiban dari sholat tahajud, sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi. Karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Demikianlah kisah nyata, seorang yang mendapat keajaiban dari sholat tahajud secara langsung. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua, agar senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga penjelasan ini dapat menambah hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.